Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 19 Desember 2022. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal pertama ayat yang ke-68, demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80 berisi tentang pujian Zakaria yang menyatakan keindahan yang akan terjadi di dalam hidup ketika Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia ini. Allah menyatakan hal itu dalam nubuatan tentang karya keselamatan atas manusia. Nubuat itu menyatakan kelepasan bagi umatnya, tanduk keselamatan, terlepas dari musuh-musuh, turunnya rahmat Tuhan, dapat beribadah dengan tanpa rasa takut kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kebenaran, punya pengertian akan keselamatan, diampuni dosanya, serta rahmat dan belas kasihan Allah. Semua itu akan terjadi ketika Allah melawat umatnya lewat kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Dalam hal ini, Yohanes Pembaptis bertugas untuk merintis jalan menyiapkan bangsa Israel. Dia harus mempersiapkan orang Israel untuk menjadi umat yang menerima lawatan Allah itu. Tentu saja ini satu tugas yang penting sekaligus berat. Allah melawat umatnya dengan penuh rahmat dan keselamatan, khususnya kepada umat Israel. Lawatan Allah itu bagaikan sang surya pagi yang muncul mengintip di ufuk timur. Dia membuka suatu babak atau suatu hari baru dalam hidup manusia. Kegelapan malam dengan segala ketidakpastiannya segera sirna dengan datangnya cahaya matahari pagi. Hidup bangkit kembali. Kegiatan manusia dan alam mulai berderap lagi. Semuanya siap menjalani hari baru dengan segala dinamikanya. Gambaran kehadiran sang surya pagi itu menggambarkan kehadiran Tuhan lewat putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang akan membawa segala keceriaan hidup, seperti pernyataan Zakaria di dalam nubuatnya. Bapak Ibu Saudara, lebih dalam dari itu, lawatan Allah melalui belas kasihan dan kemurahan yang diberikan Kristus ini adalah untuk menggenapi janji Allah kepada Abraham. Allah menjanjikan berkat bagi seluruh dunia ini melalui keturunan Abraham. Tuhan menjadikan Abraham seorang yang sangat penting dengan janji yang sangat berharga. Tuhan menjanjikan bangsa-bangsa di bumi akan diberkati sebagai umatnya. Ini hanya bisa terjadi melalui keturunan Abraham, yaitu Kristus sendiri. Ketika Kristus datang, dia menjadi sumber berkat bagi seluruh bumi. Berkat pengampunan dan damai dengan Allah. Semua ini dibayar oleh Kristus tuntas di kayu salib. Demi kita semua boleh ditebus oleh darahnya yang kudus. Kedatangan Kristus merupakan bagian dari rencana Allah yang sudah sejak dahulu kala. Rancangan sejak dalam kekekalan ini dan sekarang dinyatakan di dalam sejarah, sedang digenapi di dalam kedatangan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kehadiran Yesus Kristus sungguh bagaikan kehadiran sang surya pagi dalam kehidupan kita. Sinarnya akan membuang segala kegelapan hidup dengan segala kepahitannya. Cahaya itu akan menggantinya dengan kehidupan baru dalam Kristus. Kehidupan yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan rahmat, penuh dengan belas kasihan Allah yang begitu indah. Mari kita terima Dia dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Secara khusus dalam waktu-waktu ini kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Mari kita bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar, cintanya yang nyata, dan anugerahnya yang selalu berlimpah di dalam kehidupan kita. Bukankah kehadirannya di dunia ini kemudian menjadikan kita punya satu sukacita yang besar, di mana kita sekarang bukan lagi lah budak dosa, melainkan anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan.
Mari sejenak kita berpikir, mengambil waktu untuk kemudian bersyukur atas kasih Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Dan hendaklah kita seperti Zakaria, kita pun terus memuji, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak pergumulan dan tantangan yang kita hadapi, akan tetapi satu hal yang tidak pernah bisa direbut, atau kemudian pergumulan dan tantangan merebut hal ini daripada kita, yaitu Kristus sendiri. Bapak Ibu Saudara, marilah terus mengingat Kristus yang menjadi sumber sukacita kita, dan teruslah menerima Dia di dalam hati kita, untuk kemudian Ia boleh terus bekerja di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang baik, Allah yang mengasihi setiap kami, bahkan Allah yang kemudian melawat setiap kami, sehingga di dalam setiap jejak kehidupan kami boleh terus menemukan Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, di mana Tuhan mau datang ke dunia ini, mengambil rupa manusia untuk kemudian menebus hukuman dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah kami boleh terus bersyukur di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami boleh terus merayakan cinta kasih Tuhan yang besar itu dalam kehidupan kami, dengan terus juga menjadi berkat bagi sesama kami. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah kami boleh terus memuliakan Tuhan, dan boleh terus menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kegiatan dan kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, selamat menjadi berkat, Tuhan Yesus memberkati.